Ya, jadi dari sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran punya dua aspek. Ada aspek informatif, ada aspek performatif. Nah, aspek inilah yang lalu kemudian kedua-duanya berkembang secara beriringan dalam sejarah Quran. Informatif mengembangkan sejumlah kitab-kitab tafsir, performatif itu juga melahirkan banyak perilaku, banyak tradisi, banyak ritual yang berhubungan dengan Quran. Ketika Quran menyebar keluar dari tanah Arab ke tempat di mana tidak lagi penerima ini adalah orang-orang yang native speaker, jadi penutur asli Arab, maka mereka sebenarnya punya kesulitan terhadap makna bahasa dari bahasa Arab yang digunakan Al-Quran. Tetapi dengan aspek performatif ini mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi aspek performatif dari Quran itu bisa dilihat dari makharijul huruf, dari tajwid, dari nagam, yang dengan itu lalu kemudian orang bisa secara konsisten dari waktu ke waktu, dari tempat yang berbeda-beda, tanpa mereka memahami bahasa Arab, mereka bisa mengulang, menghafal dan mentransmisikan Quran yang sama dari generasi ke generasi. Itu pula alasan kenapa di dalam tradisi menghafal Al-Quran tidak cukup orang menghafal Al-Quran hanya dari teks, tetapi dalam tradisi menghafal Quran yang diturunkan dari generasi ke generasi dari sejak Nabi selalu mensyaratkan ada talaqi, ada pertemuan guru dan murid, yang sebenarnya itu mengkopi pertemuan Nabi dan Jibril, yang lalu kemudian Nabi dengan sahabat dengan tabi'in dan seterusnya, hingga lalu kemudian mengenal tradisi ijazah dan sanad di dalam transmisi hafalan Quran. Apakah lalu kemudian tradisi performatif ini menghilangkan makna? Tidak, dia tidak menghilangkan makna, tapi dia menunjukkan bahwa Quran itu bisa menyentuh manusia dari berbagai aspek. Orang yang kuat berbahasa akan disentuh dari kekuatan bahasanya. Tapi orang-orang yang sebagian besar, karena 80% Muslim di dunia itu adalah orang-orang yang bukan penutur Arab, dan sedikit dari mereka yang bisa belajar bahasa Arab dan paham bahasa Arab. Tetapi mereka mereka mendapatkan keutamaan Quran justru lewat sisi performatif ini, dengan membaca Quran berulang-ulang, menghafal Quran setiap waktu. Dan itu pula alasan kenapa anak kecil di berbagai tempat yang tidak mengenal bahasa Arab sama sekali, dengan mulai belajar dari huruf-huruf kecil, mereka bisa membunyikan bahasa-bahasa Al-Quran yang akhirnya nanti berkembang sampai akhirnya mereka menjadi penghafal Al-Quran di berbagai belahan dunia.